kebaikan. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lebih dalam ku menyembah.
worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau telah melindungi kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Youth, gimana keadaan kalian sekarang, kabar kalian sekarang? Kalau Sabtu ini kita masih harus online lagi teman-teman. Gak apa-apa, yang penting tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Tidak mengurangi semangat kita buat memuji Tuhan. Amin teman-teman. Terima kasih juga buat tim Praise Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman. Saya bersyukur sore ini boleh dikasih kepercayaan lagi buat men-sharingkan, membawakan sharing firman buat teman-teman. Dan judul yang saya bawakan sore ini adalah Give the Best. Apa maksudnya give the best, Kak? Nanti kita akan bahas ya. Minggu-minggu kemarin, bulan ini kita belajar tentang pengenalan yang benar akan Allah. Dan minggu kemarin kita sudah diajari oleh Bapak Gembala tentang pengenalan yang merubah hidup. Merubah apa? Merubah hati dan pikiran dan merubah perbuatan. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pengenalan yang merubah hidup. Kata mengenal, kata kenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu artinya adalah mengerti. Banyak anak muda hanya sebatas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Benar? Tapi tidak sampai pada level yang lebih tinggi, yaitu mengenal atau mengerti dan mengalami Tuhan. Kamu percaya kalau kamu dari Pemalang bisa sampai Jogja? Kamu percaya? Kamu cuma sebatas percaya aja. Tapi kamu gak kenal jalannya. Tapi kamu gak ngerti jalannya. Tapi kamu gak mengalami jalannya, gak pernah kesana. Itu seperti gak lengkap teman-teman. Ketika kamu bilang, aku kenal dia. Tapi kamu gak mengerti kebiasaannya, kamu gak mengerti sifatnya.
kamu gak mengerti apa yang dia mau. Itu ada yang kurang teman-teman, itu gak lengkap. Jika kita bersungguh-sungguh, tiap hari Tuhan akan memperbaharui terus pengenalan kita akannya. Lewat apa? Lewat berbagai kejadian. Lewat sukacita kita bisa mengenal Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang selalu mengasihi kita. Lewat kita berhasil, sedih, kehilangan, kegagalan, kita bisa mengerti lewat kejadian itu. Kalau Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kejadian-kejadian tadi yang akan semakin membuat kita mengenal akan Tuhan. Kita baca ayatnya di Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita tahu Tuhan maha segalanya, Tuhan maha kuasa. Tuhan gak pernah cukup di logika kita. Tapi Tuhan kasih space buat kita, agar kita bisa mengenal, agar kita bisa mengerti Dia. Syaratnya apa? Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kita bisa mengenal Tuhan lewat segala kejadian. Gak hanya waktu sukacita, tapi kejadian waktu kamu gagal, waktu kamu sedih. Kau bisa mengenal Tuhan, kau bisa mengerti Tuhan. Bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kamu. Dan sore ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang lewat hidupnya, yang lewat pengenalannya akan Tuhan, hidupnya diubahkan. Pengenalan yang mengubahkan hidup. Tokoh ini memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hidupnya berubah. Kita mau belajar dari Maria Magdalena. Kita baca ayatnya di Lukas 8 ayat 1-3. Saya bacakan untuk kita semua. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kita mau belajar dari Maria Magdalena. Kenapa Kak kita mau belajar dari sosok ini? Maria Magdalena punya masa lalu yang gelap, punya masa lalu yang kelam. Kenapa? Tadi kita udah baca. Masa lalu yang gelap bukan hanya satu, melainkan 7 roh jahat yang menguasai hidupnya. Mungkin kalau sekarang roh-roh jahat bisa menguasai diri kita, apa contohnya? Roh iri, roh dengki, roh kecewa. Roh-roh jahat yang menguasai hidupnya, hidup Magdalena. Sehingga seakan-akan dia gak memiliki pengharapan dan masa depan dalam hidupnya. Seseorang yang sudah sakit hati, orang yang sudah kecewa, bahkan seseorang yang memiliki iri hati, dia ngerasa hidupnya, aku gak punya masa depan lagi, aku gak punya harapan lagi nih. Tapi kita baca teman-teman, dia mendapatkan harapannya lagi. Setelah bertemu, mengenal, mengerti dan mengalami Yesus. Maria Magdalena disembuhkan oleh Yesus. Roh-roh jahat diusir oleh Yesus dalam tubuh Maria Magdalena. Dan sejak saat itu,
Maria Magdalena memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, mengalami Tuhan, mengerti Tuhan. Lalu apa Maria Magdalena cuma berhenti di situ aja? Enggak, teman-teman. Tapi Maria Magdalena dia next level. Dia naik level lagi. Apa yang Maria Magdalena lakukan? Dia memberikan yang terbaik. Give the best. Maria bukan hanya berhenti menikmati kasih Tuhan. Maria bukan hanya berhenti menikmati kasih Tuhan. Tapi Maria Magdalena, dia memilih dirinya untuk yang pertama, melayani Yesus. Dia memberikan yang terbaik. Yang pertama yaitu Maria Magdalena melayani Yesus. Ayatnya ada di Lukas 8 ayat 3, bilang gini. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ralat ya teman-teman, tadi di Lukas 8 ayat 3b. Melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Menurut Modified Indonesia Literal Translation bilang gini, serta banyak wanita lainnya yang melayani dia dengan apa yang ada pada mereka. Memberikan yang terbaik yang ada pada mereka. Seseorang yang sudah mengalami, mengerti, dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dia gak akan membiarkan dirinya berdiam diri. Dia akan memilih dirinya untuk melayani. Mungkin kita gak bisa kayak Maria Magdalena dengan seluruh kekayaannya. Kita gak punya apa-apa, Kak. Gimana kita bisa mencontoh Maria? Enggak, teman-teman. Kayak tadi aku bilang, dengan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada padamu sekarang? Talentamu, tenagamu, waktumu. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Ketika kamu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kamu akan next level. Kamu akan memilih dirimu untuk melayani. Ketika seseorang mengerti, mengalami pengorbanan orang tuanya dalam hidupnya, dia gak akan cuman diam menikmati doang, tapi dia akan melayani balik. Dia akan memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa orang tuanya sudah berkorban untuk dia. Bukan seperti Maria Magdalena dengan seluruh kekayaannya, tadi saya sudah bilang. Namun kita bisa melayani dengan waktu, tenaga, talenta. Apa talentamu sekarang? Pakai itu untuk melayani Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan lagi untuk Tuhan. Dengan seluruh apa yang ada pada diri kita. Memberikan yang terbaik. Give the best. Jangan jadi orang yang, Kak, aku mau jadi jemaat biasa aja. Ketika kamu bilang kamu sudah mengenal Tuhan, ketika kamu bilang kamu sudah mengalami Tuhan, tapi kamu cuman diam aja, gak ambil bagian dalam pelayanan, itu bullshit, teman-teman. Kamu bohong. Mungkin kamu gak tahu diri. Waktu kamu mengalami, mengerti bahwa Tuhan baik dalam hidupmu, kamu akan memberikan lagi yang terbaik pada Tuhan. Kamu akan ambil bagian dalam pelayanan dengan apa yang ada pada diri kita. Yang kedua, yang Maria Magdalena lakukan setelah mengalami berjumpa dengan Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah
Maria Magdalena memberikan hatinya kepada Yesus. Seseorang yang sudah mengerti, mengalami, mengenal Tuhan dengan benar, ia tidak akan setengah-setengah memberikan hatinya. Ingat kembali ketika Tuhan Yesus disalib, Maria Magdalena jadi salah satu orang yang berada di dekat Yesus. Bahkan ia mengikutinya sampai penguburan. Kita baca ayatnya di Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25 bilang gini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Gak mungkin seseorang yang gak menaruh hatinya dengan penuh, mau rela, mau repot-repot buat tetap ada di samping Tuhan Yesus. Seseorang yang tidak memberikan hatinya dengan penuh akan tinggalkan Yesus ketika dia merasa kecewa, ketika dia merasa gagal, karena dia gak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Seperti Maria, dia juga orang pertama yang datang ke kuburan Yesus. Yohanes 20 ayat 1 bilang gini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburan itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Seseorang yang gak menaruh hatinya, dia gak akan mau repot-repot bangun subuh-subuh buat datang ke kuburan Tuhan Yesus. Yang saat itu kita tahu Tuhan Yesus sudah meninggal, sudah mati. Mungkin saat itu Maria gak tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Maria tetap jadi orang yang menaruh hatinya pada Tuhan. Dia jadi orang yang pertama datang ke kuburan Yesus. Bahkan saat itu dia gak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Gak mungkin orang yang percayanya setengah-setengah bakal mau repot-repot kayak Maria. Tanyakan lagi sama diri kalian teman-teman. Apakah kamu sudah menaruh hatimu sepenuhnya sama Tuhan? Menaruh sepenuh hati, itu maksudnya gimana Kak? Menaruh semua kekhawatiranmu, menaruh semua harapanmu, menaruh semua cita-citamu, menaruh semua apa yang ada dalam hatimu sama Tuhan. Ketika kamu mengerti bahwa Tuhan mampu memulihkan kamu, ketika kamu mengerti bahwa Tuhan punya masa depan yang baik, yang indah buat kamu, kamu gak akan setengah hati buat memberikan hatimu sama Tuhan. Karena apa? Satu, kamu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Seseorang yang sudah mengenal, mengerti, dan mengalami Tuhan akan memberikan yang terbaik. Give the best. Apa? Memberikan seluruh hatinya kepada Tuhan. Penyerahan hati yang total membuat kita mampu mengalahkan segala rintangan dan kesulitan yang kita hadapi. Tetap akan setia sama Tuhan. Walaupun keadaanmu saat ini gak nyaman, kamu khawatir, kamu sakit hati, kamu iri. Ketika kamu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kamu akan mau dengan sepenuh hati memberikan hatimu pada Tuhan. Tanyakan pada dirimu, teman-teman. Apakah kamu sudah mengenal, mengerti, dan mengalami Tuhan? Ketika sudah, tanya lagi. Apakah kamu sudah memberikan yang terbaik untuknya? Dengan apa yang ada padamu dan dengan sepenuh hati? Jangan kamu jadi orang yang mau menerima berkat doang, tapi kamu gak mau memberikan balik buat Tuhan.
Jadi pribadi yang tahu diri teman-teman. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan merubah hidup kita. Kita akan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kak, aku gak mau melayani, aku mau jadi jemaat biasa aja. Tanya lagi, kamu udah punya pengenalan yang benar belum akan Tuhan? Mungkin sharing sore ini simple teman-teman, tapi gak boleh dilupakan. Jangan jadi anak muda yang stuck. Jangan jadi anak muda yang biasa aja. Jangan jadi anak muda yang cuman berhenti ikut-ikutan sama yang lain percaya sama Tuhan Yesus. Itu benar. Tapi jadilah anak muda yang next level. Ketika kamu percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus mengenal atau mengerti dan mengalami Tuhan. Ketika kamu sudah melewatinya, kamu harus next level lagi. Apa? Kamu harus balik memberikan yang terbaik untuk Tuhan, give the best. Apa itu? Melayani Tuhan dan memberikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Cross check lagi hati kalian teman-teman. Sharing ini sampai di sini aja teman-teman, biar ini boleh jadi berkat buat teman-teman dan jadi perenungan buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah diberkati sama firman Tuhan. Terima kasih Kak Nike sudah share sesuatu yang sangat bernilai buat anak-anak Youth for Christ di tempat ini. Ya, ada hal yang kita pelajari sama-sama, yaitu orang yang mengenal Allah dengan benar pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita nggak mungkin kasih sembarangan. Ada pepatah kan begini, buat anak kok sembarangan. Buat anak yang kita kenal, buat anak yang orang tua kita kenal, orang tua pasti kasih kita sesuatu yang terbaik. Apalagi kalau kita juga mengenal Tuhan. Harusnya analoginya seperti itu kan teman-teman. Nah, kita belajar sama-sama buat give the best unto God lewat setiap apa yang bisa kita lakukan, lewat setiap apa yang bisa kita miliki, kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Diberkati sama firman Tuhan hari ini, amin, haleluya. Dan ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Jika tidak ada perubahan, maka Sabtu depan kita akan ibadah secara onsite. We excited? Siapa yang excited buat ibadah onsite kembali? Saya sudah gak sabar buat ketemu kalian secara langsung. Tapi tetap jangan lupa, saya berpesan untuk setiap kita jaga kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh gereja. Dan buat teman-teman yang sudah bisa punya kesempatan untuk vaksin, saya mendorong dari tempat ini, ayo segera vaksin, karena vaksin itu aman dan membuat kita melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Ya, jika tidak ada perubahan, kita akan ketemu Sabtu depan secara onsite di gereja. Dan doa Jumat tentu saja akan dimulai kembali kalau tidak ada perubahan ya. Karena PPKM selesai di hari Minggu, hari Senin sudah longgar, sudah dibebaskan kembali. Saya berharap tidak ada angka kasus COVID yang kembali naik, tapi kita terus berdoa supaya angka COVID boleh semakin turun dan selesai, supaya kita bisa kembali bersama-sama dengan bersama-sama lagi gitu ya. Kita bisa kembali bersama-sama lagi. Oke, nggak ada yang lain teman-teman. Terus ikuti informasi-informasi terbaru di grup ataupun di sosial media kita, IG @Youth4Christ Pemalang ya. Bisa di follow supaya kita nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Ya nanti kalau ada pengumuman pasti diumumkan di grup atau di sosial media kita. Dan nggak ada yang lain, kita mau selesai, kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur buat berkat hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan Engkau hadir bersama dengan kami dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu dimanapun kami berada. Kami merasakan kehadiran-Mu. Berkati tim Praise and Worship yang sudah bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus pakai dan urapi lebih lagi mereka.
Kami juga bersyukur buat Kanike yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk terus mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Ajar kami untuk selalu rindu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Kanike dan studinya, Tuhan mengurapi, memakai lebih lagi, berkati hubungannya dengan Pastor Jonathan Tuhan. Hubungan pertunangannya Tuhan memberkati sehingga boleh Engkau tuntun sampai ke jenjang yang lebih serius lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya dan berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dan kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, buat setiap generasi Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Tuhan, biar semangat cinta akan Tuhan boleh muncul dalam hati kami. Kami semangat mengasihi Tuhan, dan aku berdoa Tuhan, biar lahir dari tempat-tempat ini, dari Youth for Christ, anak-anak muda yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, cinta doa, dan cinta jiwa-jiwa. Aku berdoa mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan lewat hidup mereka Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih. Kami juga berdoa buat tim multimedia yang sudah membuat video ibadah ini boleh kami terima Tuhan dengan baik, boleh kami ikuti dengan baik. Terima kasih buat Kak Victor yang sudah membantu kami mengedit video, terus berkati dan urapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akhiri ibadah hari ini, kami mengangkat tangan kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati cita-citamu, masa depanmu, dan harapanmu. Aku berdoa supaya langkah kakimu dituntun oleh Tuhan, berjalan di dalam rencana dan kehendaknya. Aku berdoa supaya setiap tanganmu dipakai Tuhan untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Aku berdoa supaya matamu dipakai Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa seperti Tuhan melihat jiwa-jiwa. Aku berdoa supaya bibirmu, lidahmu dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kata-kata yang membangun, sehingga orang-orang diberkati lewat perkataanmu. Dan mulai saat ini kita terima berkat dari Tuhan untuk menyertai dan memperlengkapi hidup kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.